Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas sedikit tentang percabean ini. Tapi bukan cabai-cabean ya. Ini adalah cabai beneran ini. Kita akan sedikit membahas tentang pertanaman cabai pada lahan sempit ya, atau lahan-lahan halaman rumah gitu, menggunakan media di dalam polybag. Oke. Mari kita ikuti video berikut ini. Ini adalah contoh tanaman cabai yang ditanam dalam polybag. Ada beberapa tanaman di sini ya, yang ditanam dalam polybag. Ini bisa digunakan. Nah, pertanaman dalam polybag ini berguna untuk orang yang memiliki hobi budidaya tanaman tapi tidak memiliki lahan yang cukup, atau hanya memiliki sedikit halaman, ataupun bahkan tidak memiliki halaman tapi hanya memiliki lantai di atas rumah atau dak. Ini bisa dimanfaatkan ini dengan menggunakan lahan yang terbatas pun bisa ya. Nah, caranya tuh cukup mudah ya. Jika tidak punya kompos atau tanah, bisa beli media yang sudah jadi. Kalaupun ada tanah juga bisa ngambil tanah sedikit ditambah dengan bahan organik ya yang secukupnya, 1:1 atau seadanya, seberapa banding berapa. Tapi yang penting itu nanti adalah pada saat pemeliharaan itu diusahakan, diupayakan cukup kebutuhan haranya. Hara di sini adalah hara yang diperlukan pertumbuhan tanaman, misalkan NPK. Lebih baik kita langsung menggunakan pupuk majemuk ya, karena tidak akan repot menghitung perbandingan 1:1. Misalkan kebutuhan N berapa, K berapa, P berapa gitu ya. Misalkan gunakan aja pupuk NPK yang sudah ada di pasaran banyak itu ya. Nah, ini contohnya yang sudah agak jadi, tanamannya udah jadi nih. Nah ini contoh yang udah jadi. Nah, ini juga sama, tanaman berjadi tuh. Nah, tuh. Ini contoh tanaman cabai yang ditanam di dalam polybag. Itu cukup bisa memproduksi ya, tapi tidak sebaik kalau ditanam di lapangan ya. Karena kalau di lapangan itu semuanya tercukupi, cahaya terpenuhi, hara akar perkembangannya terpenuhi, haranya juga bisa dipenuhi dengan lebih baik. Nah, sebelah sana juga sama tuh. Nah, ini hanya sedikit contoh aja ya, tanaman cabai di dalam polybag. Nah, ini tanaman-tanaman yang sudah siap berproduksi ya, tapi belum pernah dipetik ini buahnya. Jadi dia baru berbuah. Nah, kendalanya kalau tanaman jumlahnya sedikit itu lebih mudah di manage. Seperti ini tuh lebih mudah di manage itu. Jadi kalau ada hama cukup kita kendalikan secara mekanis. Misalnya ini di sini ada buah cabai yang terserang. Nah, ini terserang penggerek batang. Di sini bukan penggerek batang sebenarnya ini. Ini adalah ulat gerayak. Nah, karena ini jumlahnya sedikit, jadi kita bisa memantau setiap hari perkembangannya. Jika ada ulat di sini nih, kelihatan ini bekas gigitan-gigitan ini ulat gerayak bekas serangannya di sini. Nah, itu gampang kita mantaunya, jadi kelihatan kita langsung buang aja ulat. Itu tadi bekas gigitan ulat gerayak. Jadi untuk mengendalikannya kalau sedikit ya gampang. Tinggal kita ambil ulatnya dan dibuang, tidak perlu menggunakan pestisida. Nah, itu karena jumlah tanamannya sedikit, kita bisa memantaunya. Karena jumlah tanamannya sedikit, kita bisa memantaunya tiap hari dan setiap waktu. Tapi kelemahannya juga dia tidak dapat berbunga
dan berbuah pada setiap ruas dan bukunya. Karena keterbatasan hara di dalam polybag ini contohnya ini. Di sini tidak ada bunganya dan buahnya. Nah, di sini tidak ada. Ini contohnya nih. Nih, di sini nih. Di sini tidak ada buahnya. Padahal hampir setiap ruas itu ada buahnya harusnya. Tapi di sini tidak. Ini dua tidak ada. Tiap buku tidak ada nih. Dua buku ini tidak ada. Dan ini tunas juga seolah-olah berhenti berkembang. Padahal di sini terus berkembang. Nah, itu kendalanya ya. Kendalanya kalau di lapangan mungkin hampir setiap percabangan seperti itu ada buahnya, ada bunganya. Tapi di sini rontok. Ini contohnya rontok. Nah, ini bakal rontok. Nah, rontok. Karena hal itu bisa terjadi karena apa? Nah, balik lagi karena di bagian bawah sini, di sini nih, di bagian media sini tidak mencukupi haranya. Itu sedikit kelemahannya ya. Ya, masing-masing dalam budidaya itu ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dan setiap tipe budidaya itu pasti butuh keseriusan yang berbeda-beda. Kalau hanya untuk hobiis kayak gini tidak ada masalah, tapi kalau untuk produksi dan untuk bisnis ya kayak gini jadi masalah. Karena ini hanya sangat sedikit jumlahnya. Ya. Sedangkan harga cabai kita fluktuatif nggak jelas, kadang tinggi, kadang rendah, malah kadang nggak ada harganya, kadang sangat mahal. Itu problemnya ya. Nah, oke. Ya, ini sedikit ya tentang budidaya cabai dalam polybag untuk halaman yang terbatas. Mungkin demikian video kali ini. Jika ada saran kritik silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin hanya demikian dulu yang bisa kami sharekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.